berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian ya. Nifar Iza, Hadir, Bu. Irfana Akmalia. Hadir, Bu. Sebelum memasuki materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Apa sih sistem reproduksi itu? Belum tahu, Bu. Lalu sistem reproduksi antara laki-laki dan perempuan itu sama atau berbeda? Berbeda. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu untuk menjelaskan organ reproduksi wanita, struktur dan fungsi organ penyusun sistem reproduksi wanita, serta untuk menjelaskan proses fertilisasi dan menstruasi pada wanita. Jadi, sistem reproduksi pada manusia itu merupakan sistem organ yang digunakan manusia untuk memproduksi dan melahirkan keturunan. Sistem reproduksi antara laki-laki dan wanita itu berbeda. Organ-organ penyusun sistem reproduksi wanita itu meliputi vagina, serviks, endometrium, uterus, tuba fallopi, ovarium, ovum, infundibulum, dan fimbriae. Vagina itu merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Vagina berfungsi sebagai organ reproduksi, saluran untuk aliran darah, menstruasi dari rahim, dan jalan lahir bayi. Kemudian serviks itu struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Kemudian endometrium merupakan lapisan yang membatasi rongga rahim dan seluruh saat menstruasi. Uterus merupakan organ yang memiliki dinding yang tebal, memiliki bentuk seperti buah pir yang terbalik. Rahim berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Kemudian tuba fallopi. Tuba fallopi ini berjumlah sepasang dengan panjang kurang lebih 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Kemudian ovarium. Ovarium itu merupakan struktur yang berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah, terletak di samping kanan dan kiri rahim, dan berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Ovarium berukuran sekitar 4 x 3 x 2 cm. Kemudian ovum. Ovum merupakan sel reproduksi pada wanita atau biasa disebut sel telur. Kemudian infundibulum itu merupakan ujung dari tuba fallopi yang memiliki bentuk seperti corong. Ini ya. Sedangkan fimbriae itu memiliki bentuk seperti jari jemari yang berfungsi untuk menangkap sel telur. Ini merupakan fimbriae. Oke, setelah mengetahui struktur dan fungsi dari organ-organ penyusun sistem reproduksi wanita, kita akan belajar tentang bagaimanakah proses terjadinya pembuahan atau fertilisasi dan bagaimanakah proses menstruasi yang terjadi pada kita. Oke, yang pertama adalah proses fertilisasi atau pembuahan. Setiap bulan seorang wanita akan mengeluarkan ovum dari ovarium. Proses ini disebut dengan ovulasi. Ketika terjadi ovulasi, ovum akan keluar dari ovarium dan ditangkap oleh infundibulum. Kemudian ovum akan bergerak menuju tuba fallopi. Saat ovum berada di tuba fallopi inilah ovum siap untuk dibuahi. Ketika terjadi perkawinan antara pria dan wanita, maka sel sperma akan masuk melalui vagina menuju ke tuba fallopi. Kemudian pada tuba fallopi, sel sperma dan sel ovum akan bertemu dan menyatu. Bersatunya sel telur dan sel sperma ini dinamakan dengan proses fertilisasi, yang selanjutnya akan menjadi zigot. Kemudian zigot ini akan berkembang menjadi embrio dan selanjutnya akan menjadi janin. Setelah 9 bulan, seorang wanita akan melahirkan melalui vagina atau biasa disebut dengan proses persalinan. Kedua, yaitu proses menstruasi. Apabila sel ovum yang telah matang dan mengalami ovulasi, kemudian menuju ke tuba fallopi, tetapi tidak ada sperma yang masuk, maka sel telur ini akan menuju ke dinding rahim.
kemudian akan luruh bersama dinding rahim menuju ke vagina. Peristiwa luruhnya sel telur dan dinding rahim ini disebut dengan menstruasi. Oke, setelah kalian belajar tentang sistem reproduksi pada wanita, apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pembelajaran pada hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, sebaiknya kita mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Oke, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.